wabarakatuh dan selamat pagi. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, silakan ketua kelas pimpin berdoa dulu. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Baik ya, itu gunanya kita berdoa ya, supaya ilmu yang kita dapat menjadi berkah ya. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini ya, saya cek kehadiran dulu. Di yang Ahmad Fajar tadi, sesuai dengan suratnya, sakit ya? Ya, sakit. Kemudian Andi Anugrah sakit juga. Sakit. Sedangkan Jumiati izin ya. Ya, berarti ada 3 orang aja yang tidak masuk hari ini ya. Ya, cukup. Sampai di sini. Nah, agar kalian lebih bersemangat dalam mempelajari barisan aritmatika ini, alangkah baiknya kalau saya memberikan dulu apa manfaat kita mempelajari barisan aritmatika. Nah, manfaat yang pertama sesuai dengan jurusan kalian, akuntansi keuangan lembaga kan? Nah, akuntansi keuangan lembaga berarti kalian nantinya mungkin ada yang menjadi pengusaha kan? Nah, kalau menjadi pengusaha, misalkan dari waktu ke waktu perkembangan usaha kalian konstan. Nah, konstan artinya selalu naiknya konstan, tetap. Nah, sehingga kalian bisa memprediksi keuntungan dan kerugiannya. Nah, itulah penerapan barisan aritmatika dalam kontekstual. Kemudian, sebelum kita mempelajari barisan aritmatika ini, kalian sudah mempelajari kan sistem persamaan linear 2 variabel? Sudah? Nah, sudah. Di situ tentunya ada eliminasi dan substitusi. Ya, benar. Eliminasi dan substitusi. Nah, begitu pula di sini nanti di barisan aritmatika untuk mencari nilai A, suku pertama, begitu juga untuk mencari selisihnya yang selalu konstan ini tadi menggunakan eliminasi substitusi. Nah, seperti itu contohnya. Nah, tentunya ketika kita mempelajari suatu materi seperti barisan aritmatika, ada tujuan yang ingin kita capai kan? Ada ya. Nah, tujuan yang ingin kita capai, bagaimana kita bisa menerapkan konsep barisan aritmatika dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan yang kedua, bagaimana kita bisa mengetahui suku ke N suatu barisan aritmatika. Ada di antara kalian yang bisa menjawab, apa itu barisan aritmatika? Nah, silakan. Nah, ternyata ada temanmu yang bisa. Ya, barisan aritmatika adalah suatu barisan yang memiliki selisih tetap. Nah, temanmu sudah mengerti ya, bahwa barisan aritmatika adalah suatu barisan yang memiliki selisih tetap atau konstan. Itulah yang disebut dengan beda. Ya. Bagaimana mencarinya, rumusnya untuk menemukan rumus beda dikasih simbol B nanti. Nah, kita perhatikan di PowerPoint ya. Apa yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu pengertian barisan aritmatika. Kemudian membuat ya rumus suku ke N suatu barisan aritmatika. Lalu menentukan suku ke N suatu barisan aritmatika. Menentukan banyak suku barisan aritmatika. Menentukan suku ke N jika nilai A dan B tidak diketahui. Maksudnya nilai A adalah suku pertama, begitu pula B adalah beda tadi ya. Ya, beda tidak diketahui. Nah, kemudian bagaimana pola konfigurasi suatu barisan aritmatika? Nah, sama dengan yang telah disampaikan oleh teman kalian tadi ya. Barisan aritmatika adalah barisan yang memiliki beda yang selalu tetap ya. Nah, artinya selisih antara 2 suku yang berurutan selalu tetap. Ini rumusnya untuk mencari beda.
Simbol dari beda adalah B ya. Sama dengan suku KN dikurang suku KN kurang 1. Nah, ini rumusnya. Terapkan dalam suatu contoh. Tentukan suku pertama dan beda dari barisan aritmatika itu. 1, 5, 9, 13, 17. Ada yang bisa langsung mengetahui suku pertamanya atau A-nya berapa? Berapa? Suku pertamanya? 1, 5, 9, 13, 17. Suku pertamanya? 1, 5, 9, 13, 17, dan seterusnya. Jadi, U1 sering disebut dengan A adalah suku pertama. Suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima, dan seterusnya ya, sampai suku ke N. Jadi suku pertamanya berapa? Suku pertamanya? Ya, suku pertamanya adalah 1, sedangkan bedanya adalah ya 5 dikurang 1 sama dengan 4. Nah, itu jawabannya ya. Nah, itu ya buktinya. 4. Ini perbedaan antara barisan aritmatika dan yang bukan barisan aritmatika. Coba perhatikan, barisan aritmatika seperti di slide PowerPoint. 3, 7, 11, 15, 10. Ini bagaimana? Kenapa sebabnya dikatakan barisan aritmatika? Ya? Ya, memiliki beda yang selalu tetap. Bedanya 4. Sini 4, sini 4. Nah, sedangkan yang bukan barisan aritmatika. Perhatikan, bukan barisan aritmatika 9, 12, 16, dan seterusnya. Bedanya pertama 3. Bedanya yang ke ini? Nah, jadi bedanya tetap atau berubah? Nah, itu. Jadi kalian sudah bisa menyimpulkan ya. Apabila suatu barisan bedanya berubah-ubah atau tidak konstan, maka itu dikategorikan ke dalam bukan barisan aritmatika. Tapi apabila bedanya atau selisihnya selalu tetap atau konstan, maka dikategorikan barisan ya aritmatika. Sudah jelas ya di situ. Selanjutnya kita membuat rumus suku KN barisan aritmatika. Nah, seperti tampak di slide ya. Langkah pertama, tentukan dulu suku pertama. Kemudian langkah kedua, tentukan beda atau selisihnya. Langkah ketiga, kita masukkan nilai A dan B ke dalam rumus. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan suatu rumus. Suku ke N sama dengan A. A adalah apa tadi? Suku pertama ditambah N dikurang 1 dikali B. Beda ya. Nah, ini rumus umum barisan aritmatika. Nah, ini ya di slide PowerPoint. Nah, kita coba terapkan rumus tersebut ke dalam suatu contoh soal. Misalkan, tentukan rumus suku KN dari barisan aritmatika 1, 5, 9, 13, dan 17. Nah, dengan menggunakan rumus ini, perhatikan slide. Ini nanti hubungannya dengan kalian diskusi ya, perhatikan ya. Supaya kalian bisa menjawab nanti masalah-masalah yang ada di lembar kegiatan peserta didik. Nah, itu sesuai dengan langkah-langkahnya, tentukan dulu suku pertama. Kemudian tentukan bedanya. Langkah berikutnya, nah, masukkan ke dalam rumus umum. Nilai A dan B dimasukkan ke dalam rumus umum barisan aritmatika. Nah, sehingga ditemukanlah rumusnya adalah 4N dikurang 3. Nah, seperti itu ya. Terakhir ini ya, yang keenam, yang ingin kita pelajari tadi sesuai dengan tujuan pembelajaran, pola konfigurasi barisan aritmatika.
tetap menggunakan rumus umum ya barisan aritmatika, yaitu UN sama dengan A tambah N kurang 1 dikali B. Nah, perhatikan. Batang korek api disusun dengan susunan seperti gambar tersebut. Pola yang pertama, ini ada berapa korek api di situ? Nah, pola yang pertama diketahui ada 6 korek api. Pola yang kedua 9. Pola ketiga perhatikan betul-betul ya. Nah, apakah membentuk barisan aritmatika pola tersebut? Selisih antara suku kedua dan suku pertama? 3. Selisih antara suku ketiga dan suku kedua? Ya, jadi membentuk barisan aritmatika. Seperti itu ya. Banyaknya korek api pada susunan ke-10. Nah, bisa diprediksi. Salah yang kalian harus ketahui dalam barisan aritmatika dan begitu juga solusinya sudah saya tampilkan di slide PowerPoint dan saya jelaskan juga tadi ya. Nah, maka dari itu silahkan membentuk kelompok. Nih, silakan berdiskusi ya, kerjasama. Selesaikan, kemudian kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kelompoknya. Artinya di dalam kelompok ini pasti ada yang bisa menjawab ya. Kalau juga toh belum bisa menanyakan langsung kepada saya ya. Bagaimana? Sudah dapat semua sudah LKPD-nya? Iya ya. Ya, lembar kertas dulu dikerjakan secara kelompok, berdiskusi. Kemudian nanti masing-masing kelompok mempresentasikan hasil pekerjaannya. Kemudian kita kesepakati bersama-sama, sehingga kita dapatkan kesimpulan yang benar dan valid ya. Baru ditulis di buku catatan masing-masing. Kalau ada kurang jelas, tanyakan ya. Jadi di masalah apa nanti kurang jelas, tinggal dicocokkan dengan di slide PowerPoint nanti. Ini tadi masalah yang mana ini tadi? Pertama 4, 7, 10, 3. Ya, lalu nomor 2 cari dulu suku ke-6-nya, masukkan suku pertamanya. 4. Betul. Kemudian suku ke-7-nya 4, 6. Jadi bedanya tetap. Oh iya, betul sudah ya. Ya, berdiskusi ya, saling menghargai pendapat ya. Diingat itu ya, kita sekolah bukan hanya semata-mata kemampuan pengetahuan aja atau kemampuan kognitif aja. Jadi gimana juga sikap kita ya. Ya, artinya saling menghargai pendapat teman ya. Ya, sehingga nantinya kalau kalian sudah bekerja atau sudah di lingkungan masyarakat, bisa kalian terapkan bagaimana saling menghormati sesama tetangga, kemudian ada musyawarah misalkan di suatu RT, di kelurahan, nah bisa menerima pendapat orang lain.
Ada yang ingin ditanyakan? Ya? Selisih maksudnya? Ya berarti selisihnya selalu tetap adalah 2. 4 dikurang 2, 2. 6 dikurang 4, ya 8 kurang 6. Nah seperti itu ya artinya. Selisih antara dua suku yang berurutan selalu tetap ya, selalu sama, selalu tetap 2, 2 terus. Itulah yang disebut dengan barisan aritmatika ya. Nah, tapi kalau selisihnya berubah-ubah seperti tadi, suku pertama, kedua selisihnya 2. Suku ketiga dengan kedua selisihnya 4. Nah, berarti bukan barisan aritmatika itu. Oh ini, apa tadi? Rumus umum suku KN telah ditampilkan di slide PowerPoint. Ya, benar itu. Jadi bagaimana kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5? Sudah selesai semua masalah 1, masalah 2? Sudah, Pak. Masalah 3? Ya, baik. Tapi sesuai dengan kesepakatan dulu ya. Kelompok mana dulu yang ingin mempresentasikan atau menyajikan hasil diskusinya? Kelompok 3, Pak. Ya, kelompok 3 duluan ya. Gimana kelompok yang lain? Sepakat? Kakak. Ya, sepakat. Ya, silakan. Kelompok 3 duluan. Sudah, Pak. Ya, silakan dijelaskan sama kelompok lain. Dan ingat ya, kelompok lain perhatikan penjelasan dari kelompok penyaji. Kalau ada yang ingin ditanggapi nantinya atau ingin disanggah atau ada yang ingin ditanyakan, silakan kelompok lain perhatikan secara seksama penjelasan kelompok penyaji. Oke, jadi di masalah pertama itu urutan ke-1 ada 4 batang korek api. Urutan kedua ada 7, urutan ketiga ada 10, dan urutan keempat itu ada 13 batang korek api. Sehingga kita ketahui suku pertamanya ada 4 dan bedanya itu ada 7 dikurang 4 sama dengan 3. Jadi selisih di antara mereka ini adalah 3, 3. 4 ditambah 3, 7, 7 ditambah 3, 10, 10 tambah 3, 13. Jadi ini kita masukkan dulu rumus umumnya. Suku ke-6 sama dengan 4, kita dapatkan dari A ini sama dengan 4. 6 dikurang 1 dikali 3. Suku ke-6 sama dengan 4 ditambah 5 dikali 3. Dapat 5 ini dari 6 dikurang 1. Lalu ditambahkan lagi 40, 5 kali 3 adalah 15. 4 ditambah 15 sama dengan 19. Di suku ke-7 sama. Cara pengerjaannya masukkan dulu rumus umumnya, baru kita ganti A-nya sama dengan 4, diganti B-nya sama dengan 7, dikurang 1 dikali 3. 4 turun, 7 dikurang 1, 6 dikali 3. Jadi hasilnya 4 ditambah 18. 18 dapat dari 6 dikali 3. Hasilnya 20. Itu penjelasan dari kelompok penyaji. Gimana? Kelompok 2, kelompok 4 dan kelompok 5. Begitu pula kelompok 1, ada yang ditanyakan atau ditanggapi? Atau sudah sepakat dengan jawaban ini? Ya, sepakat ya. Nah, silakan. Perwakilan dari kelompok 3, apakah ingin meneruskan menjawab masalah 2 atau teman yang lain dari kelompoknya? Teman yang lain. Ya, nanti silakan yang masalah kedua. Jadi silakan artinya menjelaskan ke kelompok lain. Bisa mendapatkan hasil 1.800.000 karena pada bulan Januari 2022 Budi menabung sebesar 1.500.000 dan pada bulan berikutnya Budi menabung 300.000. Jadi selisihnya itu sekitar 150 dan 150 dikali 12 kan sampai bulan Desember. Hasilnya Mungkin kelompok lain ada yang ingin menanggapi atau menyanggah atau ingin bertanya? Siap. Saya, Pak. Oh iya, dari kelompok 2 ya, silakan dari kelompok 2. Maksudnya ada yang ingin ditanyakan, menyanggah atau ingin memberikan koreksi? Memberikan koreksi, Pak. Memberikan koreksi, silakan ditulis dulu. Silakan perwakilan dari kelompok 2 menjelaskan ke kelompok lain. Jadi cara
mengerjakannya itu menggunakan rumus umum. Ya. Yang dimana kita ketahui bahwa A itu adalah 150.000, yang dimana perhitungan kita itu 150.000, yaitu dari 150 sampai ke 300 itu selisihnya 150.000. Nah, 12 ini kita dapat dari bulan yang ke-12 akhir. Karena di sini dikatakan berapa besar Budi menabung pada bulan Desember. Jadi, N itu 12 kurang 1 yaitu 11. B-nya itu selisihnya tadi 150. Artinya 150 ditambah 12 kurang 1, 11 kali 150. 150 ditambah 1.650 dapatnya dari 11 kali 150 dan mendapatkan hasil 1.800. Bagaimana kelompok lain? Artinya ini penjelasan dari perwakilan kelompok 2 tadi mengoreksi jawaban dari kelompok 3. Artinya untuk mendapatkan nilai Rp1.800.000 ternyata menggunakan rumus umum suku KN barisan aritmatika. Kelompok yang lainnya, kelompok 4, 5, dan 1 sepakat dengan jawaban dari kelompok 3 atau dari kelompok 2? Sepakat dengan jawaban kelompok 2 ya? Dan kelompok 3 bagaimana? Menyepakati ini? Nah, baik, kalau seperti itu berarti sudah clear ya. Nah, silakan perwakilan kelompok juga duduk kembali. Terima kasih atas koreksinya ya dan masukannya. Silakan masalah ketiga masih perwakilan dari kelompok 3. Ya, silakan dijelaskan bagaimana Kalian mendapatkan nilai suku pertamanya atau A-nya sama dengan 3, B-nya adalah A-nya adalah 4, suku pertamanya, sedangkan B-nya atau selisihnya sama dengan 3 dan suku ke-8-nya sama dengan 25. Tahu dari U2 sama dengan 7, U6 sama dengan 19, U8 25. U2 sama dengan A ditambah B sama dengan 7, U6 sama dengan A ditambah 5B sama dengan 19, ini dieliminasi. Jadi hasilnya dapatnya tuh negatif U4 sama dengan negatif 12 dari 7 dikurang 19 dapatnya negatif 12. Terus B sama dengan negatif 12 dikurang negatif 4 hasilnya 3, karena ini negatif ketemu negatif hasilnya positif. Dikulang atau dibagi? Dibagi. Ya, dibagi ya. Terus di sini A ditambah B sama dengan 7, A ditambah 3 sama dengan 7, A ditambah A sama dengan 7 dikurang 3 hasilnya 4. Nah, itu cara mendapatkan suku pertama ya, A. U8 sama dengan A ditambah 7B sama dengan 4 ditambah 7 dikali 3. Di sini diturunkan 4, terus itu dikali 3 hasilnya 21 ditambah hasilnya 25. Ya. Gimana kelompok yang lain? Kelompok 2, 1, 4, dan 5 sepakat dengan jawaban kelompok 3 tentang masalah ketiga ini sudah sepakat? Baik, duduk. Terima kasih dari kelompok penyanyi, kelompok 3 sudah disepakati semua oleh kelompok lain. Selanjutnya kita bersama-sama ya mengambil kesimpulan materi yang diajarkan pada hari ini, di mana di LKPD atau lembar kegiatan peserta didik yang telah saya bagikan setiap kelompok tadi ada 3 masalah. Kita coba menyimpulkan bersama-sama ya agar tercapai tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada hari ini. Di masalah pertama, di situ ada disediakan 4 susunan korek api seperti di gambar LKPD ini ya. Di susunan pertama, setelah kalian menghitung ternyata ada 4 batang korek api ya. Di susunan kedua, setelah kalian hitung ternyata ada 7 batang korek api. Di susunan ketiga ada 10 batang korek api. Kemudian di susunan keempat ada 13 batang korek api. Dari sini, apakah ini membentuk pola barisan aritmatika? Perhatikan, di susunan pertama dengan di susunan kedua 4 batang korek api dengan 7 batang korek api. Berapa selisihnya? 3. Itu berangkat 3. Kemudian di susunan kedua dengan susunan ketiga berapa selisihnya? 3. Susunan ketiga, susunan keempat selisihnya? 3. Berarti ini termasuk dalam kategori barisan aritmatika atau bukan? Termasuk. Karena sama. Ya, bedanya selalu tetap atau konstan. Jadi tidak berubah ya. Nah, sehingga dari ini temanmu tadi bisa mengetahui bahwa suku pertamanya adalah 4 ini, kemudian bedanya adalah 3. Tetap untuk mendapatkan suku ke-6 dengan suku ke-7 ternyata temanmu tetap menggunakan rumus umum suku KN barisan aritmatika ya. Jadi sudah jelas semua ya kesimpulan dari masalah 1 ya. Nah, kita lanjut ke masalah 2 yang tadi dapat koreksi atau masukan dari kelompok 2. Ternyata menyelesaikan permasalahan tadi mengenai tabungan tadi tetap menggunakan rumus umum suku KN suatu barisan aritmatika, yaitu UN suku KN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali beda.
Ke masalah terakhir, masalah ketiga. Masalah ketiga tadi apa pertanyaannya di LKPD? Oh, ini berhubungan dengan soal thoughts ya, yaitu di mana kalian dituntut untuk berpikir ya lebih tinggi, berpikir kreatif, logis, dan metakognisi. Nah, di mana di sini artinya bagaimana menyelesaikan suatu soal yang tidak diketahui suku pertamanya, tidak diketahui suku pertamanya atau A-nya, dan juga tidak diketahui bedanya. Nah, kami menggunakan eliminasi. Suku pertama sama dengan A tambah B sama dengan 7. Nah, kita lihat suku ke-6 sama dengan A tambah 5B sama dengan 19, sehingga dieliminasi. A sama A dikurang A bis ya. Habis Pak. Kemudian 1B dikurang 5B sama dengan negatif 4B. 7 dikurang 19 negatif 12. B sama dengan negatif 12, negatif 4 turun ke bawah tetap negatif 4, negatif 12 bagi negatif 4 sama dengan 3. Sehingga didapatlah nilai B-nya sama dengan 3 yang belum diketahui pada awalnya tadi. Nah, kemudian nilai B sama dengan 3 kita substitusikan ke persamaan yang ini. A tambah B sama dengan 7. A tetap ditambah B sudah diganti dengan 3 sama dengan 7. Kemudian A sama dengan 7 kurang 3 4, sehingga didapatlah nilai suku pertamanya adalah 4 ya. Nah, lalu kita buktikan tadi seperti pertanyaan yang ditanya, apakah benar suku ke-8 adalah 25? Dibuktikan oleh temanmu, suku ke-8 sama dengan A tambah 7B. Suku pertamanya A sudah kita dapat adalah 4, ditambah 7, B-nya sudah kita dapat tadi adalah 3. Berarti 7 kali 3 sama dengan 21. Jadi 4 ditambah 21 sama dengan nah, ternyata terbukti. Nah, ternyata kalian sudah bisa menyelesaikan adalah soal coach yang menuntut kalian untuk berpikir ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, ini kesimpulan kita pada hari ini ya. Dikumpulkan KPD-nya, tidak hanya saya mengambil itu. KPD-nya dikumpulkan. Sudah semua ya? Sudah. KPD-nya saya kumpulkan. Lalu ingat ya, pada pertemuan berikutnya kita mempelajari, ini kan sudah tadi barisan aritmatika. Tadi pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang deret aritmatika. Nah, deret aritmatika ingat. Jadi kalian harus mempersiapkan diri ya. Kebetulan juga besok ada matematika ya. Berarti besok kita akan mempelajari materi baru yaitu deret ya, deret aritmatika. Kalian harus mempersiapkan. Jadi kalian harus membuka buku paket siswa ya. Silakan dibaca halaman 105 sampai dengan 108. Nah, dan juga bahan ajar juga untuk menunjang materi yang kita bahas besok tentang deret aritmatika juga saya nanti bagikan di WA grup kalian ya. Ya. Nah, sebagai penilaian individu untuk kalian, nah ini saya bagikan soal untuk mengetes pengetahuan kalian ya. Ini dikerjakan secara individu berhubung waktu, takutnya nanti mata pelajaran yang lain lagi mau masuk. Jadi saya bagikan aja ya, ketua kelas nanti membagikan ke teman-temannya agar dikerjakan di rumah. Dan besok ada pelajaran matematika. Sebelum kita mulai materi deret matematika ini besok sudah dikumpulkan ya. Nah, besok juga masuk pelajaran matematika. Nah, sebelum saya akhiri, gimana perasaan kalian setelah mempelajari barisan aritmatika ini? Artinya ada kendala dalam mempelajari barisan aritmatika? Tidak Pak. Tidak. Nah, penilaian ke saya bagaimana? Artinya kekurangan saya dalam mengajarkan ini apa yang harus saya perbaiki lagi? Mungkin kalian sungkan mengatakannya. Jadi saya minta untuk semua bukan individunya, semua kalian menulis di kertas kecil ya, tanpa identitas, menuliskan apa yang teman saya dalam mengajarkan tadi materi barisan aritmatika, apa lagi yang harus saya tambahkan supaya kalian lebih bisa memahami pelajaran tersebut. Kalian tulis di kertas kecil nanti ya. Nah, dikumpulkan setelah kita menutup pelajaran ini. Artinya tetap semangat kita pun kalian menyambut materi selanjutnya. Semangat! Semangat, SMK bisa. Nah, silakan untuk kelas pimpin berdoa dulu agar ilmu yang kita dapatkan tadi bisa bermanfaat. Silakan. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.